Keluarga salah satu pasien COVID-19 menganiaya seorang perawat RSUD Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 2 perawat dan seorang satpam terluka terkena sabetan senjata tajam. Keributan antara sejumlah keluarga pasien dengan staf rumah sakit ini terjadi di ruang jaga perawat Rumah Sakit Umum Daerah Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat sore. Sejumlah perawat lain dan petugas keamanan mencoba melerai, namun keluarga pasien tersulut emosi. Insiden ini menyebabkan 2 perawat dan 1 satpam terluka. Salah satunya mengalami luka sobek di bagian jari terkena sabetan gunting oleh pelaku. Atas peristiwa tersebut, perawat RSUD Ambarawa, korban penyerangan keluarga pasien, melapor ke Mapolsek Ambarawa. Itu Mbak? Itu masih dirembuk sama pihak kepolisian ya Pak. Ini saya belum bisa ngasih keterangan. Ya karena tadi saya dapat informasi katanya ada pihak keluarga korban tidak terima karena kondisi pasien meninggal kurang tertangani, kurang cepat seperti itu ya Mbak. Terus ada luka-lukanya Mbak? Di jari, gimana Mbak? Jari. Oh itu kenapa itu Mbak? Itu kena gunting. Kena gunting. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Semarang langsung mendatangi rumah sakit untuk mengetahui kronologis lengkap penganiayaan. Satgas COVID akan mengawal kasus ini hingga proses hukum untuk memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan COVID-19. Sementara polisi telah memeriksa 6 orang saksi terkait insiden penganiayaan perawat oleh keluarga pasien, yaitu 2 perawat dan seorang satpam yang juga menjadi korban pelaku penganiayaan dan 2 anggota keluarga pasien. Dari salah satu adiknya ingin melihat gambarnya, jadi meminta difotokan meminta tolong pegawai dari rumah sakit untuk membantu memfotokan situasi atau kondisi jenazah almarhum, kemudian difotokan. Tapi selama berdiskusi dengan security setempat ada kesalahpahaman sehingga terjadi keributan. Nah, salah satu adiknya ini juga langsung mengambil gunting, kemudian memukulkan ke meja pelayanan rumah sakit. Insiden penyerangan terjadi karena kesalahpahaman saat keluarga korban meminta agar pasien COVID-19 atas nama Nur Hidayah yang baru meninggal dunia difoto untuk terakhir kalinya, namun dilarang oleh perawat. Pelaku yang marah mengambil gunting di atas meja dan menancapkannya ke meja. 2 perawat dan satpam yang khawatir berusaha mengambil gunting dari tangan pelaku, hingga terjadi tarik-menarik gunting. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sudah jatuh tertimpa tangga di tengah perjuangan melawan COVID-19 di garda depan, peristiwa penganiayaan terhadap tenaga kesehatan terus terjadi. Alasannya beragam, mulai dari ditegur karena tidak memakai masker hingga masalah tabung oksigen. Seorang perawat puskesmas Kedaton, Badar, Lampung dianiaya sekelompok orang tidak dikenal. Akibatnya korban terluka di wajah. Peristiwa bermula saat pelaku yang mengaku keluarga pasien COVID-19 memaksa membawa pulang tabung oksigen. Alasannya karena pasien ingin dirawat di rumah. Korban yang tidak mengizinkan justru dianiaya oleh sejumlah orang yang mengaku keluarga pejabat di Lampung. Seorang perawat berinisial HM ditampar oleh seorang pria di sebuah klinik di Semarang, Jawa Tengah. Alasannya pelaku penamparan tak terima saat ditegur karena tidak memakai masker. Akibatnya perawat ini mengalami trauma dan pusing di bagian kepala. Pelaku berinisial BC pun ditangkap polisi. Saat kejadian, pria yang bekerja sebagai petugas keamanan ini tengah mengantar anaknya yang sakit demam ke klinik untuk berobat. Nasib serupa juga dialami seorang perawat di Palembang, Sumatera Selatan. Ayah seorang pasien menganiaya korban di kamar perawatan Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang. Pelaku mengaku emosi karena anaknya menangis saat jarum infusnya dicabut. Polisi pun menangkap pelaku di rumahnya. Tim iNews melaporkan. Seorang pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri dianiaya oleh warga. Video persekusi kemudian viral di media sosial dan mendapat kecaman warganya. Inilah video amatir yang beredar di media sosial dengan durasi 59 detik. Di video terlihat warga menganiaya seorang pasien positif COVID-19. Warga diduga tak terima korban menjalani isolasi mandiri di desa, sehingga melakukan persekusi dan menjauhkan Salamat Sianipar dari kampungnya di Desa Bulu Silape, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Video ini kemudian mendapat kecaman dari warganet. Untuk
menghimbau untuk isolasi mandiri. Dan sudah dilakukan, rupanya adalah sedikit mungkin trouble di desa, sehingga kemarin hari Jumat kami bawa ke Rumah Sakit Persea untuk diobati COVID-nya, Pak. Sebelumnya, Salamat yang mengalami depresi ini sempat meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga agar warga terpapar COVID-19. Hal ini kemudian memancing kemarahan warga dan berujung pada penganiayaan kepada Salamat. Tapi gara-gara tempatnya tidak memungkinkan di sana, Par, lokasinya itu nggak ada lampu, udah ini takut keluar dari situ, dari rumah yang sebelah. Setelah itu nggak tahu kenapa, gara-gara udah ini keluar, udah ini kayak dibikin, dia aja dipukul, diikat, diseret di jalan, kayak lebih-lebih dari binatang lah dibuat. Akibat kejadian ini, Salamat akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara keluarga berencana melaporkan penganiayaan itu ke polisi. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul membubarkan hajatan. Hajatan yang digelar oleh ponakan Wakil Satgas Penanganan COVID-19 di Desa Argomulyo tersebut melanggar protokol kesehatan. Tim gabungan dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kecamatan Gedang Sari, TNI dan Polri membubarkan sebuah hajatan yang digelar oleh ponakan Wakil Satgas Penanganan COVID-19 Desa Argomulyo, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pembubaran dilakukan karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Petugas pun membongkar dekorasi hajatan dan memberikan sanksi berupa teguran kepada panitia serta memberikan edukasi terkait dengan kebijakan baru yang harus ditaati. Itu harapan saya tidak, karena besok minggu sudah berakhir PPKM mikro darurat, harapan saya tidak ada masalah. Tapi menurut saya karena ini menjadi kebijakan pemerintah yang harus kami junjung tinggi, saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas semua ini bisa dijadikan oleh teman-teman saya lain. Bahkan saya berharap di Kabupaten Gunung Kidul kalau memang satu tidak boleh, saya berharap semua ditertibkan. Sementara itu penyelenggara acara Suronto mengatakan pihaknya nekat menyelenggarakan akad pernikahan lantaran melihat adanya acara serupa di tempat lain saat peraturan PPKM darurat diperpanjang. Petugas gabungan juga membubarkan 2 hajatan pernikahan lainnya di Desa Argomulyo dan juga Desa Ngalang yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Meskipun ijabnya besok, tetapi yang bersangkutan itu juga buat undangan. Jadi memang mengundang banyak orang, sehingga untuk mengantisipasi, jadi kita lebih preventif untuk mengantisipasi agar penularan itu tidak terjadi dan COVID itu segera selesai, khususnya kalau bagi kami di Gedang Sari, maka tindakan ini kemudian kami lakukan. Tim gabungan mengimbau kepada warga agar tertib mentaati peraturan agar acara tidak dibubarkan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Selebgram asal Aceh, Herlin Kenza dan seorang pemilik toko ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. Herlin membuat kerumunan saat berbelanja sambil berjalan di karpet merah dan disambut ratusan orang. Selebgram asal Loksemawe Aceh, Herlin Kenza, turun dari mobil mewah dengan pengawalan ketat dan berjalan di karpet merah bak artis terkenal. Ratusan orang menyambutnya. Video ini diambil saat Herlin akan berbelanja ke toko grosir di sebuah pasar. Usai video yang diunggah Herlin viral di media sosial, polisi kemudian memeriksa Herlin dan sejumlah orang lainnya. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Pokoknya minta doanya semuanya. Semoga lancar ya. Setelah diperiksa, polisi menetapkan Herlin Kenza sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan. Tak hanya Herlin, seorang pemilik toko juga dijadikan tersangka. Herlin dan pemilik toko dijerat dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dari Loksemawe Aceh, tim liputan iNews melaporkan.
Video para pedagang Tanah Abang mengibarkan bendera putih viral di media sosial. Sebelumnya, aksi pedagang mengibarkan bendera putih juga terjadi di sejumlah daerah sebagai tanda menyerah akibat dampak PPKM darurat. Bendera putih itu melambangkan bahwasanya seluruh ataupun pedagang nanti sekolah menyerah. Soalnya ke usaha tidak bisa. Belum lama ini viral sebuah video yang memperlihatkan sejumlah bendera putih terpasang di beberapa kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, tepatnya di seberang Blok D. Kok di seberang Blok B ya? Cuma sekedar membagikan informasi kepada di sana dan bisa menyaksikan bahwasanya itulah keadaan aslinya. Mereka menerangkan tujuan mengambil video untuk menyampaikan kondisi Pasar Tanah Abang di tengah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Tidak boleh pun usaha beraktivitas seluruhnya ditutup. Suasana Pasar Tanah Abang nampak sepi dan lapak-lapak pedagang ditutup. Bendera putih berkibar sebagai tanda bahwa pedagang pasrah dan menyerah. Selain di Jakarta, sejumlah pedagang di Deli Serdang, Sumatera Utara juga mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah di lapak mereka berjualan. Para pedagang makanan yang biasa beroperasi malam hari ini mengaku dirugikan di tengah kebijakan PPKM level 4. Omset mereka turun drastis, bahkan harus berutang akibat tak bisa menutupi modal. Saat ini kami mengangkat bendera putih sebagai tanda kami menyerah kepada keadaan. Bukan kami melawan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Sama sekali tidak ada terpikir dari kami. Kami adalah rakyat yang taat kepada peraturan. Tapi keadaan dan peraturan itu tidak memihak kepada kami. Pedagang berharap bantuan yang diberikan pemerintah mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bersama relawan nasional lawan COVID-19 membagikan bantuan masker pada warga di kawasan Kemayoran, Jakarta. Muldoko meminta masyarakat bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan agar Indonesia bisa keluar dari masalah pandemi. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyampaikan ikhtiar perang melawan virus berbahaya COVID-19 harus secara bersama dan bekerja sama untuk saling membantu. Muldoko bersama sejumlah relawan kemarin membagikan masker di kawasan padat penduduk Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembagian masker medis di kawasan padat penduduk diharapkan bisa memberi kesadaran bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ada juga yang ingin menyumbangkan yang lain-lain. Saya selalu menghimbau kepada semua pihak ya. BKSP menerima masker udah berjuta-juta. Langsung kita distribusikan kepada masyarakat luas. Untuk itu saya juga sekali lagi menghimbau kepada semuanya, para filantropis ya, untuk mari bergotong royong saling memberikan ya masker atau apapun bentuknya agar teman-teman kita yang di pemukiman padat ini bisa kita bantu. Ya. Ya, target untuk kali ini adalah di wilayah yang padat penduduk karena masker itu sangat penting ya saat ini. Makanya selain produk kami yaitu produk es krim, kami juga mengalokasikan pabrik kami untuk memproduksi masker medis 3 PLI yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan untuk dibagikan. Petugas 3 Pilar merazia sejumlah pedagang kaki lima di kawasan sekitar Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Sejumlah pengemudi ojek online, pedagang asongan, dan supir bajai sempat panik, namun seketika tersenyum karena justru diberi sembako, bukan diusir. Razia jam malam di penghujung masa PPKM darurat level 4 digelar petugas 3 Pilar dengan menyusuri sejumlah ruas jalan di sekitaran Monas, Gambir, Jakarta Pusat Sabtu malam. Sejumlah pengemudi ojol yang kedapatan mangkal di atas trotoar langsung dihampiri petugas 3 Pilar. Namun ada yang berbeda pada razia kali ini, di mana petugas tidak melakukan pembubaran tetapi hanya memberikan himbauan agar mereka selalu menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Sejumlah pengemudi ojol yang sempat panik seketika tersenyum lebar karena petugas ternyata membagikan paket sembako gratis.
Alhamdulillah, alamin lah. Segini udah cukup lah. Merasa terbantu nggak sih Mas dengan ada ini? Insya Allah terbantu. Istri, anak. Bantu kami juga. Ya udah sabar. Selain pengemudi ojol, bantuan serupa juga diberikan kepada para pedagang asongan dan sopir bajai yang tengah mencari nafkah di pinggir jalan. Patroli malam dengan membagikan 150 paket sembako gratis ini sengaja dilakukan petugas demi mengurangi beban penderitaan masyarakat akibat dampak PPKM darurat. Setiap hari sebenarnya kegiatan rutin kami dalam rangka PPKM darurat, kami melaksanakan patroli untuk melaksanakan himbauan dan juga penyampaian kepada warga agar mematuhi daripada PPKM darurat ini, dan sekaligus juga memberikan bantuan berupa sembako kepada pedagang-pedagang, ojol maupun yang membutuhkan. Kedepannya, petugas akan terus melakukan cara-cara persuasif dalam melakukan razia agar aturan penanganan COVID-19 justru tidak semakin menyengsarakan rakyat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jajaran kepolisian daerah Jawa Timur belusukan untuk membagikan bantuan berupa sembako kepada warga di Surabaya. Upaya ini dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak PPKM level 4. Jajaran kepolisian daerah Jawa Timur melaksanakan patroli berskala besar di kota Surabaya. Sasarannya adalah daerah yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Target operasinya adalah warga yang tidak mematuhi aturan PPKM level 4 yang saat ini sedang berlangsung di kota Surabaya. Sembari berpatroli, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta juga membagikan sembako dan paket bantuan kepada warga yang terdampak PPKM level 4 di Surabaya. Di Jawa Timur, sebanyak 195 ton beras dari Kapolri dibagikan kepada warga oleh Polda Jawa Timur. Kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM. Hal ini dikerjakan secara serentak seluruh jajaran di Polda Jawa Timur oleh para Kapolres. Kami mengharapkan kepada masyarakat dalam masa-masa yang sulit ini bersinergi dengan seluruh aparat termasuk polisi. Pembagian bantuan sosial oleh kepolisian ini mendapatkan antusias warga. Warga senang karena bantuan dari polisi dapat meringankan beban hidup selama pandemi COVID-19. Ini dapat bantuan beras Pak, terima kasih. Gitu ya? Iya. Ibu? Kan keadaan susah. Ibu jualan apa gimana Bu? Ya nggak jualan, itu anak saya. Dapat berapa itu Bu? Ini nggak tahu berapa kilo 5 ya Pak. 5 kilo. Membantu sekali nih Bu ya? Membantu lah Bu. Ngedrop ya? Ngedropnya kenapa Pak? Pembeli tidak ada, jamnya terbatas. Sementara saya jualan kan jam 6 bukannya, kan nunggu toko ini tutup. Jam 8 itu tadi. Berdasarkan instruksi Kapolri, total sebanyak 475.420 paket bantuan sosial akan didistribusikan kepada warga Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan sosial akan terus digelar oleh kepolisian selama pandemi COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Akibat lonjakan kasus positif COVID-19 di Bali, seluruh rumah sakit mengalami kelangkaan pasokan oksigen medis. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.